Selamat pagi, salam jumpa dalam video pembelajaran agama untuk kelas 3 hari ini. Ayo kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Kami dapat belajar bersama lewat video pembelajaran. Berkati kami supaya kami tetap semangat untuk belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, materi pada pagi hari ini berbicara mengenai Musa. Minggu yang lalu mengenai Yusuf. Lewat cerita Yusuf itulah bangsa Israel menjadi tinggal menetap di negeri Mesir. Nah, setelah Yusuf mati atau meninggal, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Karena yang menggantikan Yusuf pada saat itu adalah orang yang anti dengan bangsa Israel. Lalu bagaimana sejarah bangsa Israel di Mesir? Nah, kita akan lihat ceritanya. Pada masa kelahiran Musa, setiap anak yang lahir 2 tahun ke bawah yang jenis kelaminnya laki-laki akan dibunuh. Mengapa? Karena bangsa Israel tidak diinginkan oleh bangsa Mesir berkembang di sana. Ya, dan bangsa Mesir menginginkan bangsa Israel itu musnah, habis. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Maka lahirlah Musa. Ya, Musa itu dari keturunan suku Lewi. Ya, keturunan suku Lewi. Pada saat Musa lahir, ibunya sangat sayang kepada anaknya. Yang pasti semua sayang kepada anaknya ya. Maka karena sayangnya ibunya kepada anaknya ini, ia pun menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Nah, kalau ketahuan ada anak lahir laki-laki, maka bidan daripada bangsa Mesir akan membunuh anak tersebut. Tetapi ibu Musa tidak bisa terus menyembunyikan Musa ini. Karena apa? Pasti akan ketahuan juga. Oleh karena itu, ibu Musa tidak sanggup melihat kalau anaknya nanti mati dibunuh oleh bangsa Mesir. Oleh karena itu dia buatlah peti pandan, ya, peti pandan, dan dilakban dengan ter supaya tidak bocor air. Lalu dibuat kayu teberau. Kayu teberau itu supaya terapung, ya. Lalu dimasukkanlah si Musa ke dalam peti pandan ini, kemudian dihanyutkanlah dia ke sungai Nil. Nah, kemudian kebetulan di situ ada orang yang sedang mandi. Siapakah itu? Putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya. Dan mereka melihat ada sebuah peti pandan. Kemudian mereka tarik dan ambil, lalu mereka buka. Ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Dan bayi itu sedang menangis, meminta belas kasihan. Lalu putri Raja Firaun merasa kasihan melihat anak itu. Dan dia yakin bahwa anak itu adalah anak orang Ibrani. Maka dia angkatlah bayi itu menjadi putranya dan diberilah nama Musa. Karena dia mengangkatnya atau menariknya dari air. Maka Musa artinya diambil dari air. Nah,
ketika dihanyutkan oleh ibunya, si Musa tersebut, dia menyuruh kakaknya untuk memperhatikan adakah orang yang mengambil bayi tersebut. Ternyata ada. Maka si kakak tadi menjumpai Tuan Putri itu dan berkata, "Tuan Putri, sekiranya ada inang yang mau menyusukan anak ini, maukah Tuan Putri?" Lalu Tuan Putri dengan senang hati, "Baiklah, jika ada seorang inang yang mau menyusukan bayi ini, maka saya akan memberikan upahnya." Dan akhirnya, siapakah yang menyusui bayi itu? Ibunya sendiri juga. Nah, akhirnya singkat cerita, si Musa tumbuh dewasa. Ya. Saat tumbuh dewasa, dia pergi berjalan-jalan melihat saudaranya orang Ibrani. Lalu pemandangan apakah yang dilihatnya? Dilihatnya orang Ibrani saudaranya itu disiksa oleh orang Mesir. Ya, disiksa oleh orang Mesir karena pekerjaannya, ya. Lalu hati si Musa sangat teriris. Maka apa yang dilakukannya? Dia sikat orang Mesir itu, dibunuhnya. Lalu setelah mati dikubur di dalam pasir. Kemudian keesokan harinya, apa yang terjadi kawan? Dilihatnya lagi saudara-saudaranya orang Ibrani sedang berkelahi. Maka Musa bertanya, "Mengapa kamu berkelahi?" Lalu apakah jawab orang yang ditanya itu? "Siapakah engkau ini yang mau jadi pemimpin dan menjadi hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh saya seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Pada saat itu Musa menjadi takut. Mengapa takut? Oh, ternyata ada yang melihat bahwa aku membunuh orang Mesir. Maka larilah dia. Nah, sebelum dikejar oleh Raja Firaun, maka dia lari ke Midian. Nah, lalu dia duduk di tepi sumur. Nah, ternyata ada perempuan orang Midian datang ke situ menimba air untuk memberikan domba-dombanya minum. Kemudian Musa menawarkan jasanya untuk membantu orang Midian ini, perempuan Midian ini, menimba airnya dan membantunya juga untuk memberi minum domba-dombanya. Maka perempuan itu yang ketujuh tadi pergi pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, ayahnya heran. "Mengapa kalian begitu cepat selesai?" Dan putri itu menjawab, "Kami tadi dibantu oleh orang Mesir." "Oh ya, coba dulu panggilkan orang Mesir itu." Lalu dipanggillah orang Mesir itu dan mereka berbincang dan ditawarkan untuk tinggal di situ. Nah, dan akhirnya bapaknya menyerahkan dua putrinya untuk menjadi teman hidupnya. Maka akhirnya Musa tinggal di Midian bersama dengan ibu mertuanya. Suatu saat pergilah si Musa mengembalakan domba ke dekat Gunung Horeb. Lalu apa yang dilihatnya di sana? Nah, dilihatlah ada semak belukar api. Dilihatnya ada api, semak belukar, ada api di sana. Tetapi tidak terbakar, ya. Maka dia datang meneliti, apa sih ini? Keajaiban apakah ini? Nah, saat dia mau tiba di tempat itu, dikatakan oleh Tuhan, "Musa,
bukalah tali kasutmu, bukalah sendalmu, karena tempat yang kau injakkan itu adalah tempat yang kudus. Nah, hari ini saya memerintahkan engkau untuk pergi ke Mesir menyelamatkan saudara-saudaramu, karena saya mendengar dan melihat jeritan-jeritan mereka yang diperlakukan oleh bangsa Mesir begitu menyakitkan. Nah, nanti cerita ini kita lanjutkan minggu depan. Oke, tugasmu Ibu Wi akan selamat belajar.